Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari kelompok 5, yang mana kami dari kelompok 5 terdiri atas 3 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Ari Juanda, dan yang kedua yaitu teman saya Tria Ginda Yustin, dan yang ketiga yaitu teman saya Sartika. Baiklah, di video kali ini kami akan membahas sebuah tema yang berjudul saham biasa, guna untuk memenuhi tugas kuliah dengan mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Selamat menyaksikan. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sartika. Kepada Sartika kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan sumber dana jangka panjang. Pengertian sumber dana jangka panjang merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu panjang, yaitu lebih dari 10 tahun. Sumber dana jangka panjang ini ada yang memiliki jangka waktu tertentu atau jangka waktu jatuh tempo, seperti hutang obligasi dan hutang jangka panjang di bank. Di samping itu, ada sumber dana jangka panjang yang tidak memiliki jangka waktu, seperti modal sendiri berupa saham biasa. Jenis sumber dana jangka panjang meliputi yang pertama, obligasi, yang kedua, saham preferen, yang ketiga, saham biasa. Obligasi adalah surat pengakuan hutang perusahaan kepada pihak lain yang memiliki nilai nominal tertentu dan jangka waktu tertentu, waktu jatuh tempo, serta perusahaan yang mengeluarkannya diwajibkan membayar bunga tertentu yang tertera pada surat tersebut. Obligasi merupakan instrumen hutang jangka panjang dengan jatuh tempo, maturity, akhir lebih dari atau sama dengan 10 tahun. Jika surat berharga memiliki maturitas lebih pendek dari 10 tahun, maka surat berharga tersebut dinamakan wesel notes. Obligasi merupakan jenis pendanaan berjangka panjang dengan beban tetap. Keunggulan dari sumber dana jangka panjang dari saham biasa tidak memberikan dividen yang tetap. Yang kedua, saham biasa tidak memiliki tanggal jatuh tempo tertentu. Yang ketiga, penjualan saham biasanya akan meningkatkan kredibilitas perusahaan karena meningkatkan jaminan bagi pihak tertentu. Yang keempat, saham biasa pada saat tertentu dapat dijual lebih mudah karena dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada utang dari ikut serta sebagai pemilik perusahaan. Kelemahan saham biasa. Penjualan saham biasa dapat meningkatkan hak suara atau hak pengendalian yang dimiliki pemegang saham. Saham biasa lebih banyak memberi hak untuk memperoleh laba kepada pihak perusahaan. Biaya penanggungan dan pendistribusian lebih mahal daripada utang. Perusahaan yang lebih banyak menggunakan saham biasa dibandingkan dengan utang mempunyai biaya modal yang lebih mahal. Dividen saham biasa tidak bisa digolongkan sebagai biaya untuk mengurangi pajak. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Ari Juanda. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan jenis-jenis dari saham biasa. Dari sisi ekonomi dan manajemen keuangan, saham biasa ini dibedakan secara kualitatif berdasarkan kualitas, reputasi, dan nilainya. Saham biasa dapat dibedakan paling tidak dalam 5 macam menurut kualifikasi nilai ekonomis atau Bursa Efek Indonesia. Dalam panduan investasi di saham membuat kategori. Berikut ini adalah kategori dasar dari saham biasa.
Yang pertama yaitu income stock. Saham jenis ini memberikan dividen dalam nilai yang relatif besar, tapi tidak teratur, dan dapat digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan tanpa menjual saham. Kebanyakan saham ini dikategorikan sebagai income stock. Yang kedua yaitu blue chip stock. Saham dari perusahaan yang solid dan terpercaya dengan secara panjang pertumbuhan dan stabilitas digolongkan sebagai saham blue chips. Biasanya saham memberikan dividen kecil, tetapi teratur dan bertahan secara fair. Harga yang mapan sekaligus pasar naik turun. Yang ketiga yaitu growth stock. Saham demikian diterbitkan oleh perusahaan yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat daripada industrinya. Sekalipun perusahaan tidak mempunyai catatan, pertumbuhan saham lebih mengandung risiko daripada macam-macam saham lainnya, tetapi menawarkan apresiasi harga yang potensial. Dan yang keempat yaitu cyclical stock. Perusahaan yang menerbitkan saham macam ini dengan mudah mempengaruhi tren ekonomi secara umum. Nilai dari saham demikian cenderung untuk turun selama masa resesi dan meningkatkan selama bom ekonomi. Contohnya, perusahaan otomotif, perusahaan alat berat, dan perusahaan developer rumah. Dan yang kelima yaitu defensive stocks. Saham jenis ini merupakan kebalikan dari jenis saham siklus atau cyclical stocks. Saham ini mampu mempertahankan nilainya selama masa resesi. Perusahaan yang menerbitkan saham defensif adalah perusahaan yang memproduksi makanan, minuman, obat-obatan, asuransi, dan kebutuhan sehari-hari. Dan yang keenam ada emerging growth stock. Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang relatif lebih kecil dan memiliki daya tahan yang kuat, meskipun dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Harga saham jenis ini biasanya sangat spekulatif. Dan yang ketujuh ada speculative stock. Pada prinsipnya, semua saham biasa yang diperdagangkan di bursa efek dapat digolongkan sebagai speculative stock. Investor tidak mendapatkan kepastian apakah saham yang dibelinya ini akan memberikan keuntungan atau capital gain, atau malah pada turun harga sahamnya ketika hendak dijual. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan, kembali ke moderator. Untuk materi yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh teman saya Tria Ginda Yustin. Kepada Tria Ginda Yustin kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Ginda Yustin, NIM 1905951. Di sini saya akan membahas tentang contoh pendanaan saham biasa di dunia nyata, serta kesimpulan dari beberapa yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas satu kasus tentang pendanaan saham biasa di dunia nyata. Seperti kasus dari Virgin Gold adalah sarana investasi offshore yang berusia 1 dekade, yang berfokus pada eksplorasi dan industri tambang. Dari informasi yang saya baca, nasabah dari Virgin Gold ini mengalami kerugian triliunan rupiah, seperti contoh ini. Seperti inilah contoh sertifikat saham biasa atau common stock yang diberikan kepada Virgin Gold. Wakili atas klaim kepemilikan suatu perusahaan pada pendapatan dan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, yang mana seseorang yang memiliki saham atas suatu perusahaan memiliki hak pendapat atau hak suara untuk mengelola perusahaan. Hak suara ini
memiliki nilai berdasarkan besar kecilnya saham yang dimiliki oleh seseorang. Namun, seseorang yang memegang saham biasa atau common stock ini memiliki kewajiban yang terbatas. Yang mana, apabila perusahaan mengalami kerugian, maka pemegang saham mendapatkan atau mengalami kerugian maksimum sebesar saham yang telah diinvestasikannya. Sekian dari hasil penjelasan saya. Jika ada penjelasan kata-kata yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Semoga apa-apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari materi kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.